warga desa Cengkoak dan biasa dijadikan tempat ziarah. Dan di sini terdapat batu berukuran besar yang berbentuk lonjong. Ada pula yang bentuknya seperti meja dan dikelilingi batu-batu yang berbentuk seperti kursi. Seolah-olah ini menggambarkan tempat perundingan, serta lokasi bumi perkemahan yang suasananya berbeda dengan bumi perkemahan yang lain. Curug Cigetruk terletak di Desa Mandala, memiliki ketinggian 35 meter, dengan dikelilingi tebing dan batu-batu besar menambah keasrian curug itu tersendiri. Kawah Belerang Garuda Jaya. Kawah ini menyemburkan cairan yang mengandung gas alam yang baunya cukup menyengat. Pernah juga dimanfaatkan oleh salah satu perusahaan pembuat pasta gigi, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Keterbatasan pengetahuan dan penerapan teknologi pengelolaan adalah faktor mengapa potensi alam ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Diharapkan ke depan akan ada lembaga atau perusahaan yang mau untuk memanfaatkan kawah belerang ini untuk kepentingan masyarakat. Bidang industri. Industri mebeler. Industri yang satu ini seolah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat desa Sindang Mekar. Hampir didapat di rumah-rumah warga dengan tanpa mengenal lelah menekuni usaha di bidang mebeler. Produk mebeler yang dihasilkan oleh desa Sindang Mekar memiliki kualitas yang sangat handal, sehingga sudah banyak dikonsumsi oleh kalangan nasional, bahkan sudah banyak yang diekspor ke mancanegara. Industri batu alam. Produk batu alam sudah banyak dikenal pada tingkat nasional dan diekspor hingga ke mancanegara, sehingga dapat mendongkrak nilai ekonomi masyarakat. Dari waktu ke waktu, para pelaku industri batu alam semakin merebak ke berbagai daerah. Pada akhirnya, penataan kawasan industri batu alam semakin tidak beraturan. Di samping kemajuan itu, perlu adanya pembenahan dalam penanganan limbah batu tersebut, sehingga dampak dari limbah itu sendiri tidak meresahkan masyarakat. Sebelumnya ada pabrik, penghasilan padi normal 100%. Nah, setelah ada pabrik, penghasilannya menurun. Ya paling setengahnya lah, paling dapat tuh. Yang harusnya sih bikin bak penampung, harusnya sih. Jadi airnya tuh jernih kan. Udah dikasih pupuk ya, tuh. Sebenarnya padi tuh berkembang. Nah ini malah tadi merah. Padi tuh merah. Padahal hama nggak ada hama tuh. Kayak obat sih pokoknya udah bermarana obat lah. Obat Kompidor, Bulldog, Regen, udah semua udah. Nah saya juga kan di sana di Lengkong tuh ya, ada lengkak kan nyaman lagi ngotak lagi di sana. Dia bagus 100% cuma karena airnya bening, jernih itu airnya. Jadi penghasilannya normal. 2008 kita membuat kajian yaitu bentuk DED. Jadi itu DED itu bentuk apa udah ada desainnya, ada ininya dan sebagainya. Jadi kenapa hasil DED itu jadi untuk dilokalisir supaya tertib dan tidak mencemari sungai. Tapi di dalam itu ada surprise-nya, jadi kalau ada ipalnya. Jadi nanti si industri itu kegiatannya dan air limbahnya itu masuk ipal dan tidak akan keluar air limbah akan resikirnya. Jadi dikembalikan untuk bahan air lagi. Kalau sudah ada dilokalisir itu kan tentunya
tertib dan perizinan. Legal lah, sudah legal lah. Cuma kalau dilihat dari sekarang ya dari kesatunya itu pencemaran limbah cairnya, limbah udaranya, kemisingannya, terus limbah padatnya juga kan membahayakan bagi pengemudi jalan. Jadi hasil ya jalan satu-satunya harus dilokalisir. Kalau tidak dilokalisir hanya beberapa, nanti yang lainnya ya itu aja percuma. Jadi dilokalisir, disatukan di suatu tempat lah yang direncanakan di desa kebutuhan. Air limbahnya itu masuk IPAL. Kalau sudah masuk IPAL itu kan di bawah. Nah keluar air itu kan kalau sudah masuk IPAL itu kan tidak mencemari lagi. Itu ya 80% lah. Tidak mungkin yang namanya limbah itu tidak akan 100%, minimal sudah di ambang batas baku mutu. Gitu. Yang penting bahwa limbah bisa dikeluarkan setelah di bawah baku mutu. Kalau kesiapan relokasi ya sekarang kan sedang digodok. Yang di Dewan pernah, di Setda pernah. Nah kalau ya ini kan menyangkut masalah dana yang tidak sedikit, kurang lebih 7 miliar lah gitu kan. Ini kan tinggal kesiapan pemerintah daerah dengan dana segitu, apakah ada. Sedangkan dana tersebut kan bisa dialokasikan kepada tidak hanya di situ, ke yang lain juga kan perlu juga. Jadi dari provinsi sudah siap untuk sekitar 2,5 miliar. Jadi Pemda itu menyiapkan sisanya. Sudah beberapa kali kita sosialisasi ke pengusaha batu alam di sana. Ya istilahnya kan mungkin ada yang kontra, ada yang pro. Ya istilahnya 70% sudah siap lah. Ini sudah direlokasi berjalan, dia tidak mau masuk, tidak diberikan izin. Kalau usaha tidak berizin ya harus ditutup. Kerusakannya kan emang sudah jauh ya, terutama karena itu kawasan industri itu bercampur dengan kawasan pertanian, sehingga dampaknya juga terkena ke kawasan pertanian. Jadi setelah itu di stop, tidak ada pencemaran, tidak ada sumber pencemar lain, yang akan dilakukan adalah rehabilitasi lahan. Lahan pertanian ada di sekitar situ. Nah teknologinya akan seperti apa itu nanti akan kita diskusikan, teknologinya itu seperti apa, dan ini perlu ekspertis ya, kita pasti perlu informasi dari ekspertis dan dinas yang terkait lah dalam hal ini dinas pertanian. Yang pasti emang di situ harus ada tindakan rehabilitasi, pemulihan lahan, terutama pemulihan kesuburannya. Karena sekarang ini tingkat kadar kalsium sudah tinggi sehingga tanahnya sudah mengeras. Gitu ya. Jadi, harapannya dengan direlokasi, dibangun kawasan dan IPAL-nya, maka limbah yang dihasilkan dan dibuang lagi ke sungai itu sudah dalam batasnya aman, tidak mengganggu perairan itu sendiri. Pengusaha manapun yang mengajukan proses perizinan untuk lokasi di sana itu kami tidak rekomendasi untuk dia bisa beroperasi di sana. Makanya dari sekian pengusaha hanya 5 yang punya izin, kan sebenarnya tidak. Dan beberapa kali kita juga menolak tanpa izin dari mereka karena memang itu wilayah yang ilegal untuk dijadikan kegiatan industri batu alam. Areal dengan luas 4 hektar direncanakan akan dibangun 110 unit pabrik batu alam. Bertujuan untuk menertibkan pabrik-pabrik batu alam yang telah merebak di mana-mana sehingga banyak masyarakat yang telah dirugikan akibat dari limbah batu alam itu sendiri. Dan akan dibangun pula sarana pengelolaan limbah batu alam, sehingga limbah tersebut tidak lagi mengganggu serta mencemari lingkungan dan ekosistem yang ada. Potensi budaya. Kesenian musik calung cangcang ini biasanya digunakan oleh warga setempat apabila mereka memiliki nazar atas terkabulnya harapan mereka. Kesenian musik ini terdiri dari 2 buah calung yang dibuat sejak tahun 1916 dari bambu tutul yang kondisinya tidak mengalami kerapuhan hingga sekarang, dan dibantu dengan alat musik seperti gendang, gong, dan biola.
Warisan budaya ini diharapkan lebih dikenal bukan hanya oleh masyarakat Desa Cipanas saja, tetapi oleh masyarakat luas pada umumnya. Situs Batu Hulu Dayeuh. Situs Batu Hulu Dayeuh adalah bukti bahwa memang negeri ini punya hikayat yang cukup panjang. Bongkahan batu yang beratnya kurang lebih 15 kg ini bertuliskan huruf Jawa kuno atau Palawa dan sudah dijadikan sebagai salah satu prasasti sejarah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Lokasinya terletak di Desa Cikalahang yang berbatasan dengan Desa Bobos. Situs Batu Celek. Salah satu peninggalan nenek moyang yang berupa dua buah batu yang bentuknya persis seperti alat kelamin laki-laki atau yoni. Sumur Kejayaan, Sumur Jalatundo, dan Makam Sultan Mulyana yang terdapat di Desa Balan. Situs ini sudah termasuk dalam daftar buku 161 situs di Kabupaten Cirebon yang diterbitkan oleh Dinas Budparpora. Makam Panggonan. Pemakaman ini dikenal dengan nama Pemakaman Panggonan. Selain menjadi pemakaman umum masyarakat sekitar, tempat ini juga sering dipakai sebagai tempat berziarah. Karena di pemakaman ini pula lah Buyut Panggonan yang merupakan leluhur warga Duku Puntang dan sekitarnya disemayamkan. Selain pengrajin, Bapak Ato ini juga merupakan pelestari budaya wayang kulit secara turun-temurun dan cukup dikenal di wilayah Cirebon hingga ke pentas nasional. Sudah banyak karyanya yang dimiliki oleh para turis mancanegara sebagai koleksi. Beliau adalah seorang pengrajin yang ulet dan mumpuni. Komunitas Tunas. Lembaga ini bergerak dalam bidang seni budaya, pendidikan, dan sosial yang ditangani oleh anak-anak muda yang mandiri. Komunitas Tunas yang dibina oleh Bapak Ending Saifuddin sejak tahun 2004 ini telah banyak menunjukkan eksistensinya di tingkat Kabupaten Cirebon. Selain mengisi event-event kabupaten, komunitas ini juga memiliki sejumlah aktivitas harian di bidang entertainment, broadcasting, production house, dan pendidikan seni. Komunitas Tunas berdomisili di Desa Duku Puntang. Dengan adanya potensi dan peluang investasi di Kecamatan Duku Puntang, pemerintah Kecamatan Duku Puntang mengundang investor baik dari dalam maupun luar untuk berperan dalam menciptakan pembangunan di Kecamatan Duku Puntang dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Pengolahan serta investasi untuk potensi-potensi tersebut dapat terselenggara dalam kondisi aman dan menjanjikan. Kami berharap potensi dan peluang investasi di Kecamatan Duku Puntang dapat menarik investor yang dapat memberikan multiplier efek untuk pembangunan di daerah Kecamatan Duku Puntang.